Saat ini, Gunung Bromo menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terkenal dengan sunrise yang ikonik dan lautan pasir yang sangat luas. Gunung Bromo terletak pada 4 kabupaten yaitu Lumajang, Probolinggo, Malang, dan juga Pasuruan. Gunung Bromo ditempati oleh suku Tengger yang dimana suku ini terkenal dengan tradisi sakral mereka. Nah, gimana sih awal mula cerita dari Gunung Bromo dan suku Tengger? Jadi, di zaman dahulu dikisahkan bahwa Raja Majapahit yang meninggalkan negerinya dan membangun sebuah desa di lereng Gunung Bromo. Ia kalah perang dari seorang putranya sendiri dan dia melahirkan seorang bayi perempuan di situ. Ketika lahir, sang bayi perempuan itu tidak menangis. Nah, sang istri merasa bahwa apakah ada keanehan di sini, tetapi sang Raja Majapahit mengatakan bahwa tidak apa Adinda, memang ini mungkin anaknya tidak ingin menangis. Mereka memberi nama bayi perempuan itu menjadi Roro Anteng. Tapi di waktu yang bersamaan, lahirnya juga seorang bayi laki-laki dari pasangan seorang Brahmadeta. Mereka memberi nama seorang bayi laki-laki itu adalah Joko Seger. Seiring berjalannya waktu, Joko Seger dan Roro Anteng tumbuh menjadi dewasa yang terbaik. Joko Seger tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan, dan Roro Anteng tumbuh menjadi putri yang cantik dan jelita. Namun ternyata Roro Anteng telah menjalin hubungan dengan Joko Seger. Tetapi sebuah masalah muncul. Nah, kecantikan Roro Anteng ini terdengar dari raksasa di lereng Gunung Bromo. Raksasa itu bernama Bima. Bima adalah raksasa yang sakti dan bijak. Mendengar kabar itu, Bima pun datang bermaksud melamar Roro Anteng. Setelah berpikir keras, akhirnya Roro Anteng menemukan cara untuk menolak ajakan dari Bima. Ia pun meminta kepada Bima untuk dibuatkan sebuah danau besar di Gunung Bromo. Jika Bima mampu menyelesaikannya sebelum matahari terbit, maka ia akan menerima lamaran dari Bima. Mendengar permohonan Roro Anteng, Bima hanya bisa tertawa menganggap jika permohonan Roro Anteng terlalu mudah baginya. Bima pun langsung melompat ke atas Gunung Bromo dan mulai mengeruk tanah menggunakan batok kelapa raksasa. Roro Anteng pun mulai cemas ketika hari menjelang pagi dan pembuatan danau itu hampir selesai hingga beberapa kerukan lagi. Aduh, matilah aku, ucap Roro Anteng cemas. Raksasa itu sungguh benar-benar sakti. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan pekerjaannya? Kemudian ia membangunkan seluruh keluarganya dan membangunkan tetangga-tetangganya, meminta bantuan para laki-laki untuk membakar jerami dan meminta bantuan para perempuan untuk menumbuk padi. Kemerah-merahan pun mulai nampak dari arah timur, kemudian diikuti oleh suara kokokan ayam. Sang raksasa yang masih mengerjakan pekerjaannya itu langsung berhenti dengan perasaan kesal karena hari sudah pagi. Sungguh sial, ucap raksasa dengan kesal. Hari sudah pagi dan aku gagal mempersunting Roro Anteng. Meninggalkan puncak Gunung Bromo, sang Bima langsung melempar batok yang dipegangnya. Konon katanya, tempurung kelapa itu jatuh dalam keadaan terlungkup, kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang bernama Gunung Batok. Tak lama dari itu, Roro Anteng menikah dengan Joko Seger. Joko Seger dan Roro Anteng membangun sebuah desa yang bernama Tengger. Kata Tengger itu berasal dari akhiran nama Roro Anteng yaitu Teng, dan Ger itu Joko Seger. Lalu mereka hidup dengan bahagia. Jadi itulah cerita kita tentang Gunung Bromo. Menariknya, semua daerah itu mempunyai cerita tentang fenomena alam. Nah, dari daerah kalian sendiri, apakah ada cerita yang seperti legenda seperti itu?